Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Halo, nama saya Farid Haidal Al-Farisi dari kelas 11.5. Di sini saya akan membahas mengenai peristiwa menuju kemerdekaan Indonesia. Serangkaian peristiwa mewarnai sejarah perumusan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ada sederajat kejadian yang mendukung Indonesia akhirnya bisa diumumkan menjadi negara merdeka. Semangat perjuangan pahlawan Indonesia semakin memuncak ketika para tokoh penggerak nasional mendengar apa yang sedang terjadi di Jepang saat itu. Dalam suasana Perang Dunia, Amerika Serikat menyatukan 2 bom atom di wilayah Jepang, tepatnya di kota Hiroshima dan Nagasaki, yaitu bernama bom Little Boy. Dijatuhkan di Hiroshima pada 6 Agustus 1945. Kemudian bom kedua, Fat Man, dijatuhkan di Nagasaki pada 9 Agustus 1945. Pengoboman yang dilakukan Amerika merupakan tindakan balasan karena Jepang menyerang pangkalan militer di Pearl Harbor. Serangan bom atom ke Hiroshima dan Nagasaki melemahkan kekuatan Jepang yang saat itu sedang agresif memperluas serangan mereka. Kejadian itu sangat berdampak besar terhadap Jepang dan membuat Jepang menyerah tanpa syarat. Namun, Jepang berusaha menutupi berita kekalahannya terhadap sekutu dan mereka berusaha mempertahankan daerah jajahan mereka. Meskipun sudah berusaha ditutupi, informasi mengenai kehancuran Jepang berhasil terdengar oleh salah satu tokoh golongan muda, yaitu Sultan Syahrir. Sultan Syahrir segera mendesak Soekarno dan Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Namun, pendapat dari golongan muda ini nampaknya tidak disetujui. Akhirnya, golongan muda menculik Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok pada 16 Agustus 1945. Soekarno dan Hatta sengaja dibawa ke tempat tersebut agar tidak terpengaruhi iming-iming pihak Jepang dan agar keduanya bisa dibujuk untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Setelah berdiskusi, Soekarno dan Hatta menuju dan berencana akan mengumumkan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Setelah itu, Soekarno dan Hatta sempat bertemu perwakilan Jepang, yaitu Mayor Jenderal Otoshi Nishimura, untuk meminta kemerdekaan. Namun, perwakilan Jepang menolak dengan alasan bahwa Jepang sudah berjanji dengan sekutu untuk menjaga jejahnya termasuk Indonesia. Setelah Jepang menolak proklamasi, Soekarno dipata oleh Laksamana Tadashi Maeda yang pro dengan Indonesia untuk menyusun teks proklamasi di rumah Maeda. Ahmad Subarjo menyumpang kalimat utama, Muhammad Hatta menyumpang kalimat terakhir. Soekarno menulis teksnya lalu diketik oleh Sayuti Melik. Kemudian Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di Jalan Pegangsaan Timur, Jakarta Pusat pada 17 Agustus 1945, pukul 10 waktu Indonesia Barat. Diikuti dengan pengibaran bendera merah putih oleh Suhud dan Latif Hendra Ningrat dan benderanya dijahit oleh Fatmawati. Sekian pembahasan yang saya sampaikan mengenai peristiwa menuju kemerdekaan Indonesia. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan. Sebelum saya menutup, izinkan saya berpantun. Biru laut seperti kolam, ikan paus pandai menyelam. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya tutup presentasi dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.